Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Isra. Dimulai dari ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mereka melakukan amal soleh, bahwasanya bagi mereka ada ganjaran atau pahala yang besar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berbicara tentang orang-orang Bani Israel, di mana dimulai dari awal surah ayat pertama Allah berbicara tentang Isra. Kemudian ayat yang kedua Allah SWT langsung berbicara tentang orang-orang Bani Israel atau Yahudi yang mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Dan bagaimana mereka sudah diberikan kepada mereka Taurat, tapi mereka tidak beriman kepada Taurat tersebut. Justru kufur dan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Kemudian setelah itu Allah SWT mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Setelah Allah SWT berbicara tentang orang-orang Yahudi yang sudah diberikan kepada mereka Taurat, kitab yang agung, kitab pertama yang Allah turunkan kepada orang-orang Bani Israel, yang mestinya mereka beriman kepadanya dan melaksanakan apa yang ada di dalamnya, tapi justru mereka merubah-rubah kitab tersebut dan tidak mengamalkannya. Bahkan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Maka kemudian Allah SWT mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ini merupakan sebuah isyarat dari Allah SWT kalau kita renungkan. Isyarat dari Allah SWT bagaimana orang-orang Yahudi di zaman dahulu yang mereka diberikan Taurat, tapi mereka tidak beriman, justru kufur kepadanya dan merubah kitab tersebut. Maka Allah SWT ingin memberikan peringatan kepada umat Rasulullah SAW
bahwasanya aku turunkan kepada kalian Al-Quran, yang mana Al-Quran ini memberikan hidayah. Maka Al-Quran adalah kitab hidayah. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka di dalam Al-Quran. Hidayah itu ada di dalam Al-Quran. Yang mana hidayah Quran memberikan hidayah dan petunjuk lillati hiya aqwam, kata Allah, kepada jalan yang lebih lurus. Aqwam artinya lebih. Yang lebih lurus, yang lebih selamat, yang lebih baik. Maka ini merupakan sebuah karunia yang Allah berikan kepada umat Islam, umat Rasulullah SAW, di mana Allah SWT menurunkan kepada umat Islam Al-Quran, yang mana Al-Quran kitab yang paling sempurna yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini, yang mana Al-Quran memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus. Dan sesungguhnya seorang manusia ketika dia ingin mendapatkan hidayah, maka dengan Al-Quran. Seorang muslim ketika ingin mencari hidayah, maka semuanya di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran adalah kitabul hidayah, kitab yang di dalamnya ada hidayah, petunjuk. Petunjuk baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Petunjuk agar manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Al-Quran menjelaskan, memberikan petunjuk agar manusia selamat dunia akhirat. Maka kalau kita ingin petunjuk, kita ingin tahu bagaimana cara, jalan supaya kita bisa selamat dunia akhirat, baca Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian juga Allah SWT katakan wa yubasyirul mu'minin, dan Al-Quran juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mana orang-orang beriman tersebut ya'malunas sholihat, yang senantiasa terus-menerus melakukan amal soleh. Al-Quran di dalamnya petunjuk, penjelasan mana yang hak dan yang batil, kemudian jalan menuju kebenaran. Di dalamnya juga ada kabar gembira yang Allah sebutkan, yang Allah jelaskan, bahwasanya kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar, ganjaran yang besar. Dan juga Al-Quran, kata Allah SWT, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami persiapkan bagi mereka azab yang pedih. Maka Al-Quran di satu sisi di dalamnya ada berita gembira bagi orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan, bagi mereka surga dan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Juga Al-Quran di dalamnya ada peringatan. Juga di dalam Al-Quran ada peringatan dari Allah SWT kepada orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur kepada hari akhirat, bahwasanya bagi mereka azab yang pedih. Maka di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang surga, balasan bagi orang yang beriman. Juga Al-Quran berbicara tentang neraka yang Allah persiapkan bagi orang yang kufur dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Bahwasanya
manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia berdoa terhadap dirinya keburukan sebagaimana dia berdoa untuk dirinya kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan manusia itu adalah makhluk yang tergesa-gesa. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan kepada kita sebagian sifat dari manusia, di mana manusia kadang dia mendoakan keburukan buat dirinya sendiri atau keluarganya atau hartanya. Ketika dia marah dan sebagainya, kemudian keluar ucapan yang buruk terhadap dirinya atau keluarganya, anaknya atau hartanya ataupun yang lainnya. Ketika dia mendapatkan suatu hal yang sulit, keluar kata-kata yang buruk, maka itu doa. Kata Allah, wa yad'ul insan bisyarr. Manusia kadang berdoa keburukan buat dirinya sendiri, sebagaimana juga dia berdoa kebaikan buat dirinya. Tapi Allah SWT Maha Pengampun. Allah SWT Maha Pemurah. Allah SWT Maha mengetahui ketika manusia mengucapkan itu, Allah tidak kabulkan. Sebab kalau seandainya dikabulkan, maka itu akan membinasakan manusia itu sendiri. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, melarang, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan buat diri kalian ataupun harta kalian. Jangan mendoakan keburukan. Keluar kata-kata yang buruk terhadap diri sendiri atau keluarga atau harta. Di mana antuwa fiqu minallah sa'atan ijabatan yastajibu fiha. Dikhawatirkan kalau seandainya Anda mengucapkan itu pada waktu yang mustajab, kemudian dijabah oleh Allah SWT. Ini dikhawatirkan, kata Nabi. Kalau tidak, tentunya apa? Kadang sebagian manusia mengatakan yang buruk. Kalau seandainya langsung Allah ijabah, maka celaka dia. Kadang seorang ketika dia marah, keluar kata-kata buruk dalam dirinya. Yang itu sebenarnya untuk dirinya sendiri juga. Dia mengatakan sial atau mengatakan ini jelek atau apalah macam-macam. Yang kalau Allah ijabah, maka yang akan binasa manusia itu sendiri. Maka Allah SWT mengatakan dalam akhir ayat, wa kanal insanu ajula. Bahwasanya manusia itu ajul, tergesa-gesa, tidak sabar. Dan ini dalam segala hal, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita bisa lihat bagaimana kadang kita tergesa-gesa dalam segala hal, tanpa berpikir panjang dan tanpa pertimbangan yang matang. Terkadang dalam hal yang juga, baik itu dalam urusan dunia atau urusan akhirat, urusan dunia atau urusan agama. Dalam hal ibadah misalnya, kadang kita sholat saja kadang kita tergesa-gesa. Kita nggak usah beri contoh yang jauh, ya. Sholat. Kadang seorang ketika dia sholat pengen segera cepat selesai, karena dia tergesa mau melakukan apa setelah sholat. Ada urusan setelah sholat, maka dia pengen cepat-cepat selesai sholatnya. Maka dia baca bacaannya cepat, sehingga dia selesai. Ini contoh. Walaupun tentunya ketika dia melakukan itu dengan sempurna rukunnya, sah dia. Bagaimana kalau dengan orang yang dia tergesa-gesa dalam sholat yang tidak sempurna lagi rukun dan syaratnya? Tentunya itu
batal sholatnya. Ini contoh sederhana. Sholat. Kadang kita tergesa-gesa. Belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana khusyuk dalam sholat. Ketika sholat kita memikirkan di luar sholat. Itu tergesa. Kita pengen setelah sholat mau pergi ke situ, ke sini. Mau pergi ke pasar, mau pergi kantor, mau pergi ini. Yang dipikirkan itu. Padahal kita lagi sholat. Maka al insan ini kita tergesa-gesa. Sekarang lagi sholat, pikirkan sholat. Di pasar, nanti ke pasar, nanti dipikir. Nanti ke kantor, nanti dipikir. Ini contoh sederhana. Bahwasanya kita kadang ya tergesa-gesa dalam hal, termasuk dalam hal ibadah. Dan ibadah yang paling besar itu sholat. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau kita tergesa-gesa? Atau pikiran kita berbeda dengan jasad kita. Jasad kita di masjid, jasad kita lagi sholat tapi pikiran entah kemana. Ataupun dalam urusan yang lain. Manusia tergesa-gesa. Dalam urusan dunia, dalam urusan apapun. Itu bisa kita lihat sendiri. Bagaimana kita dalam menyikapi sesuatu. Maka sungguh beruntung orang yang dia diberikan oleh Allah SWT sifat tidak tergesa-gesa. Yaitu sifat apa? At-ta'anni. At-ta'anni. Lawan dari isti'jal yaitu at-ta'anni. Dia tidak tergesa-gesa. Al-anah. Kata Nabi SAW kepada Imru'un ibni Qais, yaitu yang datang dari negeri Yaman. Nabi SAW mengatakan, Inna fika la khoslataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluh. Sesungguhnya dalam dirimu, kata Rasulullah SAW, ada dua sifat yang Allah cintai, yang Allah dan Rasulnya cintai. Apa itu wahai Rasul? Al-hilmu wal anah. Al-hilmu artinya berlemah lembut. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan al-hilmu itu adamul istinjal, itu tidak tergesa-gesa dalam bersikap. Wal anah, anah itu ya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Al-hilmu wal anah. Di mana beliau ketika itu termasuk rombongan yang datang dari negeri Yaman, datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya, untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Semua rombongan ketika itu, karena mereka saking rindu melihat Nabi, mereka dari Yaman, ingin langsung sampai ke Madinah, ingin langsung ke Masjid Nabawi, pengen lihat Nabi langsung. Tapi Imru'un ibni Qais ini tidak, dia sendiri menyendiri dan mempersiapkan dirinya. Dia bersih-bersih dulu, dia mandi dulu, ganti pakaian dulu, karena perjalanan jauh. Baru dia menghadap Nabi. Orang sudah menghadap Nabi, dia belakangan. Kenapa? Dia ingin mempersiapkan diri menghadap Nabi. Maka Nabi SAW memuji orang ini. Sungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang Allah cintai. Tidak tergesa-gesa dan al-hilm. Ya, al-hilmu yaitu berlemah lembut, wal anah dan tidak tergesa-gesa. Tapi sifat utama manusia atau sifat dasar manusia, kata Allah, wa kanal insanu ajula. Ya, manusia memiliki sifat ketergesa-gesaan. Dan itu yang kadang membuat dia nantinya akan menyesal. Ketika seorang melakukan sesuatu karena tergesa-gesa, biasanya sesuatu yang kalau kita lakukan tergesa-gesa, kadang hasilnya
kita akan sesali di kemudian hari. Maka seorang yang dia punya sifat al-ana, at-ta'anni, tidak tergesa-gesa, itu adalah orang yang beruntung. Dia tidak akan menyesal ketika dia ingin melakukan sesuatu, dipikirkan secara matang. Tidak tergesa-gesa. Kemudian Allah SWT mengatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Allah SWT mengatakan, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua ayat, dua tanda. Maka kami hapuskan ayat atau tanda pada malam hari dan kami jadikan ayat atau tanda pada siang hari itu terang benderang. Litabtaghu fadlan min rabbikum, supaya kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian. Walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan kalian bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu sudah kami jelaskan, sudah kami rinci dengan serinci-rincinya, kata Allah. Allah SWT tadinya mengatakan apa? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, bahwasanya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kemudian Allah SWT katakan, wa ja'alnal laila wan nahara ayatain, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua ayat tanda. Apa korelasi hubungan antara ayat-ayat ini? Di mana Allah SWT memberikan pelajaran kepada kita agar kita memperhatikan dan mentadaburi dua ayat Allah. Yang pertama, ayat al-matluwah, ayat yang dibaca, atau Qur'aniyah, ayat Al-Quran, untuk kita baca dan kita tadaburi Al-Quran. Di dalamnya ada perintah dan larangan, di dalamnya ada kisah umat terdahulu, di dalamnya ada perumpamaan yang Allah berikan. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Di mana Al-Quran itu sendiri menjadi tanda kebesaran Allah SWT, karena Al-Quran sampai hari ini tidak ada yang bisa menandinginya, mendatangkan yang semisal dengannya, satu surah sekalipun. Maka Allah SWT memerintahkan kita untuk mentadaburi ayat Qur'aniyah, ayat Al-Quran. Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah dikunci. Kemudian Allah katakan, wa ja'alna al-laila wan nahar ayatain, dan kami jadikan malam dan siang sebagai ayat tanda agar kita apa? Mentadaburi, merenungkan ayat-ayat Allah kauniyah, ayat Allah ciptaan, ayat-ayat ciptaan Allah, alam semesta ini. Allah SWT menciptakan alam ini banyak tujuannya. Salah satunya agar kita juga merenungkan, dan dengan kita merenungkan ayat tersebut, kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT Maha Mengetahui. Allah SWT berkuasa atas makhluknya. Di mana dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kita dengan dua ayat, yang dua ayat itu senantiasa kita lalui, tapi kadang kita tidak pernah merenungkannya. Lalu begitu saja, lewat begitu saja, tanpa kita pikirkan. Allah katakan, wa ja'alna al-laila wan nahar ayatain, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua ayat. Dua ayat artinya tanda. Ayat artinya tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Ada malam, ada siang. Kalau kita renungkan bagaimana Allah SWT menciptakan malam dan siang, yang mana
Dalam ayat yang lain Allah katakan kalau seandainya Allah mentakdirkan malam saja, sepanjang waktu malam, siapa yang bisa mendatangkan siang? Enggak ada. Kalau seandainya siang saja enggak ada malam, siapa yang bisa mendatangkan malam? Tidak ada. Dan kalau malam saja, manusia tidak bisa bekerja. Kalau siang saja, manusia tidak bisa tidur atau istirahat. Tapi Allah SWT dengan penuh hikmahnya, dengan ilmunya, yang Allah tahu bahwasanya malam dan siang Allah ciptakan untuk kemaslahatan manusia. Allah menciptakan malam dan siang untuk kemaslahatan manusia. Allah ciptakan malam dan siang untuk kemaslahatan manusia. Apa kemaslahatnya? Di mana pada malam hari manusia bisa beristirahat. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah katakan misalnya dalam surah Al-Qasas Allah katakan ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli. Allah jadikan malam dan siang, di mana malam itu untuk kalian tinggal, untuk kalian tenang, untuk kalian beristirahat di dalamnya. Wan nahar litabtaghu min fadli. Dan siang untuk kalian mencari karunia Allah. Di mana dalam ayat sebelumnya Allah katakan qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Katakanlah wahai Muhammad, jika Allah menjadikan bagi kalian malam terus sampai hari kiamat, siapa Tuhan yang bisa selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya, mendatangkan siang? Enggak ada. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Kalau seandainya Allah jadikan siang terus menerus sampai hari kiamat, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam yang kalian bisa beristirahat di dalamnya? Enggak ada. Maka malam dan siang adalah makhluk yang Allah ciptakan. Waktu yang Allah gilirkan. Di mana Allah menciptakan itu tidak sia-sia. Malam, tabiat malam itu diciptakan oleh Allah untuk kita beristirahat. Untuk kita bisa tenang. Adapun siang untuk kita bekerja berusaha. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, dan kami jadikan malam dan siang dua tanda. Famahawna ayatan lain, dan kami hapus ayat pada malam hari, maksudnya ya, sebagian ya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, salah satu penafsiran ini disebutkan, wallahu a'lam, disebutkan penafsiran dari Abdullah bin Abbas bahwasanya dulu awalnya bulan itu juga sama dengan matahari, cahayanya terang benderang, tapi Allah SWT hapuskan cahayanya sehingga dia menjadi redup. Sebab kalau seandainya bulan juga cahayanya seperti matahari, maka siang terus. Maka ini maksud dari famahawna ayatan lail, maka kami hapuskan tanda malam hari tersebut, yaitu bulan Allah redupkan cahayanya. Tidak seperti matahari yang terang benderang. Wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan, dan kami jadikan tanda pada siang hari itu mubsirah, terang benderang. Cahaya matahari yang terang. Litabtaghu fadlan mir rabbikum. Apa faedahnya? Agar kalian bisa mencari karunia Allah SWT, bekerja, berusaha. Walita'lamu adada sinina wal hisab, dan agar kalian bisa mengetahui hitungan hari, bulan, tahun, perhitungan. Sebab kalau seandainya siang saja, gimana kita bisa menghitung? Kalau seandainya malam saja nggak bisa kita menghitung bagaimana ini sehari, ini sebulan, ini sepekan. Maka dengan adanya malam dan siang, itu adalah hikmah dari Allah SWT. Adanya malam dan siang itu menjadikan kita bisa menghitung
hari. Kita tahu ini hari ada berganti dengan adanya malam. Jadi Allah SWT menciptakan sesuatu ya tidak ada yang sia-sia, termasuk malam dan siang. Kata Allah salah satunya adalah agar kita bisa menghitung. Kita tahu bahwasanya ini sudah masuk hari yang pertama, yang kedua dan seterusnya, atau sudah pergantian bulan, pergantian tahun. Bagaimana kita bisa menghitung itu semua dengan adanya malam dan siang? Kita bisa renungkan sendiri kalau seandainya tidak ada malam, siang saja bisa kita menghitung hari, nggak bisa. Apa tandanya hari itu? Nggak ada. Terang terus. Atau sebaliknya malam terus. Bagaimana bisa kita menghitung? Maka ini semua apa? Karunia dari Allah SWT. Di mana Allah SWT menciptakan malam dan siang agar kita di satu sisi bisa bekerja di siang hari, malam hari bisa beristirahat, kemudian agar kita bisa berhitung, agar kita bisa menghitung. Dan itu untuk kemaslahatan manusia sendiri. Kita bisa menghitung hari, pekan, bulan, dan tahun dengan adanya malam dan siang. Kemudian Allah SWT katakan wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu sudah kami tafsil, sudah kami rinci dengan serinci-rincinya. Maka Allah SWT sebenarnya sudah merinci segala sesuatu, kata Allah. Di mana Allah SWT sudah menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Sudah dijelaskan dengan serinci-rincinya. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu sudah kami rinci. Sudah kami jelaskan ya di dalam Al-Quran ini. Secara umum sudah Allah sebutkan. Walaupun ada beberapa hal yang Allah tidak sebutkan, tapi Allah berikan isyarat. Kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Sampai sebenarnya waktu sholat sendiri, waktu sholat yang 5 waktu ada nggak disebutkan dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, nanti dalam surah Al-Isra ini. Di mana Allah SWT menjelaskan waktu sholat yang 5 waktu. Jadi kita harus tahu bahwasanya Allah SWT sudah merinci segala sesuatu, termasuk apa? Waktu sholat 5 waktu. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ini. Bahwasanya waktu sholat yang 5 waktu ada dijelaskan. Maka Allah SWT sudah merinci segala sesuatu. Sudah terang segala sesuatu yang hak, jalan menuju kebenaran, jalan menuju surga Allah sudah jelaskan. Tinggal kita memilih. Jalan menuju neraka juga sudah dijelaskan. Yang buruk, yang jelek sudah dijelaskan semua. Seluruh hukum dijelaskan oleh Allah SWT. Mana yang halal, mana yang haram sebenarnya sudah dijelaskan. Sudah dirinci oleh Allah SWT. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui. Oh, saya tidak mengetahui bahwa ini halal, ini haram. Tidak. Karena Allah SWT sudah menjelaskan semua. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah SWT katakan wa kulla insanin, dan setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Di mana setiap manusia kami jadikan mereka bertanggung jawab terhadap seluruh amalannya. Disebutkan makna ta'irahu fi unuqih, ya. Ta'irahu artinya amalahu. Setiap manusia kami jadikan dia bertanggung jawab terhadap seluruh amalannya. Setiap manusia bertanggung jawab terhadap seluruh amalannya, baik amalan yang baik ataupun amalan yang buruk.
dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan tersebut. Sebagaimana Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amal walaupun kecil dari kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Dan juga siapa yang melakukan keburukan walaupun kecil, dia akan melihat juga balasannya. Maka wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan bahwasanya setiap manusia mereka akan bertanggung jawab terhadap seluruh amalan mereka, dan kami akan berikan balasan terhadap amalan tersebut. Alzamnahu, kami berikan ijaza, kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya amalan tersebut akan diberikan balasan setiap yang kita lakukan, baik di waktu siang ataupun malam. Ketika tadi Allah mengatakan Allah menjadikan malam dan siang sebagai tanda, maka malam dan siang itulah waktu di mana kita beramal. Dan seluruh amalan kita akan kita pertanggungjawabkan, dan Allah akan memberikan balasan terhadap amalan tersebut. Bahkan Allah katakan, "Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyur." Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat kitab, catatan, buku catatan. Seluruh amalan kita dicatat oleh Allah SWT melalui malaikatnya. Yalqahu mansyura, di mana catatan tersebut di hari kiamat akan terbuka. Mansyura, ya terbuka. Seluruh kita akan mendapatkan catatan amalan kita dalam keadaan terbuka nantinya di hari kiamat. Dan seluruhnya ditulis, dikumpulkan. Tidak ada yang luput sedikit pun. Bahkan kata Allah SWT, "Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Bacalah bukumu, bacalah buku catatan amalmu, maka sungguh cukup dirimu pada hari ini yang menjadi penghisap. Artinya nggak perlu dirimu sendiri bisa menghisap, menghitung amalan. Baca buku catatan, kata Allah SWT, diri kamu bisa menjadi yang bisa menghitungnya sendiri. Hitung sendiri, kata Allah. Ibaratnya ini diberikan buku catatan, hitung sendiri. Berapa catatan amal baik, berapa catatan amal buruk, hitung sendiri, kata Allah. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Hasiba artinya penghitung, orang yang menghitung. Cukup kamu saja yang menghitung. Kamu bisa menghitung sendiri. Ini catatan yang sudah lengkap. Hitung sendiri, kata Allah SWT. Maka ini sebuah peringatan sebenarnya dari Allah SWT. Warning, peringatan dari Allah SWT bahwasanya kita, apa yang kita lakukan di dunia ini, siang dan malam, apa yang kita lakukan pada siang dan malam, yang Allah berikan kepada kita waktu untuk beramal, maka amalan yang kita lakukan pada siang dan malam itu, baik ataupun buruk, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan dicatat oleh Allah SWT. Dan itu akan kita lihat nanti di hari kiamat. Ada catatannya. Kita bisa baca sendiri catatan tersebut. Di mana setiap orang bisa membaca sendiri apa yang diberikan kepadanya dari catatan amal kebaikan. Bahkan dikatakan orang yang tidak baca, tidak bisa baca di dunia, nanti bisa baca. Dia bisa baca sendiri tulisan dari amal, dari buku catatan yang diberikan kepadanya. Mungkin di dunia tidak, dia buta huruf, nggak bisa baca. Di akhirat bisa baca dia. Karena Allah katakan, "Iqra kitabaka." Baca bukumu. Baca catatan amal yang pernah kamu lakukan di dunia ini. Maka ini maksud apa? Ayat ini merupakan peringatan, warning dari Allah SWT. Allah SWT sudah menurunkan Al-Quran, ayat mukjizat paling besar, agar kita apa? Mengikuti jalan yang lurus. Al-Quran hidayah Allah SWT, ikuti jalan yang lurus.
Allah SWT sudah memberikan kepada kita tanda-tanda kebesarannya malam dan siang, kemudian seluruh alam ini, agar kita beriman kepadanya. Dan Allah SWT juga sudah memberikan waktu kepada kita. Adanya perubahan siang dan malam ini waktu untuk kita beramal di dalamnya. Maka kata Allah SWT, di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan sendiri. Kita akan menghitung sendiri apa yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan ataupun keburukan, di waktu siang ataupun malam kita lakukan tersebut, semuanya tertulis. Mungkin orang nggak tahu, Allah SWT tahu. Malaikat Allah SWT mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya termaktub, semuanya tertulis. Maka itu akan kita baca. Ya, di akhirat kita akan temui semua itu, tidak ada yang terluput dari apa yang kita lakukan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini ya sekali lagi memberikan sebuah peringatan kepada kita agar kita mengingat ya, nikmat Allah SWT, Al-Quran. Allah SWT menyuruh kita untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah. Itu semua tujuannya apa? Agar kita beriman kepadanya, agar kita melakukan kebaikan, agar kita mengambil pelajaran dan tidak meniru orang-orang Yahudi sebelumnya yang mereka tidak beriman kepada kitab Taurat. Yang mestinya kita mengambil pelajaran dari mereka. Yang mereka tidak beriman, Allah hancurkan. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran. Kita tidak ingin dihancurkan, maka kita beriman kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran kitab yang paling mulia, lebih mulia daripada Taurat, dan menyempurnakan Taurat. Yang memang mestinya kita mendapatkan pelajaran. Dan biasanya kan orang yang terakhir itu biasanya yang lebih mendapatkan pelajaran. Dia sudah lihat orang yang pertama, kedua ini jatuh di sini. Masa yang terakhir dia masih jatuh juga di situ? Dia sudah ceritakan dulu di sini ini ada lubang atau apa, masih juga jatuh dia. Dia orang yang terakhir. Kita umat terakhir sudah diceritakan oleh Allah SWT umat-umat terdahulu. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Musa, Isa, semua sudah ceritakan ini. Akibat mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para nabi dan rasul, mereka dihancurkan, ditenggelamkan. Masa kita umat akhir zaman masih juga jatuh ke lubang yang sama, jatuh kepada kesalahan yang sama? Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah yang sudah disebutkan, agar kita tidak meniru umat-umat terdahulu yang mereka celaka karena mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Mereka celaka, binasa karena mendustakan Rasul-Rasulnya. Nah, wallahu ta'ala, ini beberapa ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.